Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 22 Juli. Bapak, Ibu, dan saudara, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam pujian dan juga di dalam syukur kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang selalu hadir bersama dengan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengambil bagian bacaan dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika firman Tuhan itu mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya balik, saudara, semua anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Itu seharusnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian Alkitab ini, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya, maka dalam hidupnya bukan lagi diri dan keinginan dan hasrat dirinya. Sehingga dalam bagian Alkitab yang lain, Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Allah yang ada di dalam diriku. Artinya bahwa kehidupan dia tidak menjadi sesuatu hal yang penting lagi. Keinginan dia dan hasrat dia tidak menjadi sesuatu yang utama lagi. Dan bahkan visi hidup dia pun, cita-cita hidup dia pun juga bukan lagi dari dirinya. Oleh karena itulah setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh, maka dia adalah anak Allah. Maka bagaimana hidupnya anak Allah? Maka anak Allah inilah yang menjadi hidup di dalam Roh Allah. Karena semua orang yang percaya, semua orang yang menerima, maka Roh Allah lah yang memimpin dia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, maka realitas kehidupan kita ini boleh menyatakan realitas Allah. Boleh menyatakan kehidupan dan penyataan Allah. Saudara, ada banyak hal tentu saja bagaimana Allah dinyatakan. Tapi saudara, boleh kita menyebut, misalnya ketika kita mengatakan Allah adalah kasih. Maka ketika itulah Allah adalah kasih, maka Roh Allah yang Maha Pengasih dan Roh Allah yang Maha Penyayang itu ada di dalam diri setiap kita. Maka kalau Allah yang Maha Pengasih dan Roh Allah yang Maha Penyayang itu pun juga ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan, maka seketika itu jugalah anak-anak Tuhan harus belajar, harus berusaha, harus menyatakan, berjuang menyatakan dan berproses terus untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Ya, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui Rasul Paulus pada saat ini kita diingatkan bahwa setiap orang hidup di dalam, setiap orang adalah Roh Allah. Dan Roh Allah inilah yang menyatakan kita untuk hidup di dalam kasih. Kalau Roh Allah itu adalah sumber sukacita, dan Roh Allah itu adalah sumber kekuatan, saudara, maka setelah dari itu pun juga firman Tuhan mengatakan begini ayat 15. Sebab aku tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Artinya saudara, kalau Roh Allah ada dalam diri kita juga bukan roh ketakutan, roh kekhawatiran.
tapi roh yang membuat kita berani dalam hidup dalam pengharapan. Mengharapkan Tuhan di dalam segala hal, mengharapkan Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan, mengharapkan Tuhan di dalam setiap tantangan yang ada. Saudara, kita berdoa. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya setiap orang yang percaya maka roh Allah ada dalam diri setiap kami. Mampukan, kuatkan, bisakan kami untuk kami boleh menyatakan kasih sebagaimana Allah adalah kasih. Tolong kami, sertai kami, karena dengan kasih itulah kami boleh hidup berdamai dengan sesama. Dengan kasih itulah kami juga hidup dalam sukacita dan bahagia. Dengan kasih itulah juga kami boleh menyatakan sukacita dan kebahagiaan dan kesenangan hidup. Meski Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan, dan bahkan tekanan hidup. Kami percaya roh Allah menyerta setiap kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.